Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel YouTube Tri Subiantoro. Di video kali ini saya akan melanjutkan tentang kaidah perkalian dan penjumlahan di sesi kedua. Di sini ada contoh soal bahwa dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan disusun suatu bilangan. Pertanyaan pertama adalah berapa banyak bilangan 3 angka berlainan yang dapat disusun. Lalu pertanyaan kedua adalah berapa banyak bilangan yang nilainya kurang dari 400 tetapi tidak ada angka yang boleh berulang yang dapat disusun. Nah, di sini saya akan membahas yang A dulu, yaitu 3 angka berlainan. Sebelumnya, kita memahami dulu makna dari membentuk 3 angka berlainan. Nah, kalau 3 angka berlainan itu kan terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi, ini adalah terdiri dari ratusan, lalu puluhan, lalu satuan. Nah, contoh 3 angka berlainan itu misalnya 243. Nah, ini 3 angka berlainan dan tidak ada angka yang sama. Dan ini pemisahan ini adalah boleh. Lalu, saya misalkan 2, 3, 3. Nah, ini memang 3 angka berlainan, tetapi ada angka yang berulang, yaitu ini. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh karena ada angka yang berulang. Karena ada angka berulang. Nah, di sini kita akan mengembangkan. Kita fokus pada satuan terlebih dahulu. Ini kita fokus pada satuan terlebih dahulu. Satuan. Nah, pada posisi satuan itu ada berapa cara. Nah, jadi misalnya kita biar mudah, saya dari ini aja, dari ratusan. Dari ratusan. Ratusan. Ini dari ratusan. Nah, dari ratusan, misal kita buat 243. Nah, pada ratusan ini, itu kan bisa aja angkanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, 243, atau dari sini, 143. Nah, kalau 343 itu tidak boleh, karena ada angka yang berulang. Lalu, 443 juga nggak boleh. Jadi, angka 5, misalnya 543 boleh. Jadi, pada angka ratusan itu ada berapa cara dari angka ini yang bisa kita pakai. Karena dia duluan, ratusan itu terlebih dahulu, berarti semuanya bisa kita pakai. Nah, ini berarti ada 5 cara. Ada 5 cara. Lalu sekarang kita ke puluhan. Nah, di puluhan itu kan di sini di soal angkanya harus berlainan. Berarti di 5 angka ini ada satu angka yang kita gugurkan. Kenapa kita gugurkan? Karena
Misalnya angka 1 itu sudah dipakai di ratusan. Nah, berarti yang boleh kita pakai angka di puluhan adalah 2, 3, 3, ini 4, ini 5. Misalkan angka 1 sudah kepakai di ratusan. Jadi angka 1 tidak boleh dipakai di puluhan. Kenapa tidak boleh? Karena di soal dikatakan bahwa tidak boleh ada angka yang berulang. Nah, makanya di sini tinggal berapa angka? 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti ada 4 cara. Ada 4 cara. Nah, lalu satuan. Satuan. Nah, misalnya di puluhan tadi angka 1 sudah dipakai pada ratusan. Angka 2 sudah dipakai pada puluhan. Nah, berarti dua angka ini sudah dipakai oleh ratusan sama puluhan. Berarti tinggal sisanya angka 3, 4, 5. Nah, ini berarti tinggal 3 angka. Nah, berarti pada satuan ada 3 cara. Nah, ini biar tidak membingungkan, ini saya hapus. Jadi bersama seperti ini semua. Lalu, nah ini kategori apa? Pertanyaannya begini. Jadi pada penyusunan ratusan puluhan satuan, yaitu 3 angka berlainan, apakah serentak atau salah satu boleh terpisah? Nah, ini adalah kategori serentak. Jadi harus dipakai berbarengan. Tidak mungkin misalnya 143 lalu di berikutnya adalah misalnya 134. Nah, itu kan dua bilangan. Jadi untuk soal A itu adalah 3 angka berlainan berbeda. Ini adalah kategori serentak. Berarti ini adalah kaidah perkalian. Kaidah perkalian. Jadi kalau kaidah perkalian, maka semuanya dikalikan. Yaitu ini 5 cara dikali 4 cara dikali 3 cara. Semuanya adalah 60 cara. Jadi dari angka 1, 2, 3, 4, 5 kita mau bikin 3 angka berlainan, ternyata ada 60 cara. Nah, itu nanti jawabannya A. Nah, ini yang B. Yang B itu adalah kurang dari 400. Jadi 3 bilangan kurang dari 400 itu kan misalnya 123, terus 330. Nah, ini tetapi tidak boleh ada angka diulang. Contoh, kurang dari 400 misalnya 231. Nah, ini boleh. Kenapa boleh? Karena sudah memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama kurang dari 400, terus yang kedua tidak ada angka yang diulang. Lalu contoh kedua misalnya 233. Ini memang memenuhi syarat, yaitu kurang dari 400. Tetapi ini adalah ada angka yang diulang. Maka ini adalah tidak boleh. Ini adalah tidak boleh. Nah, kurang dari 400 lalu tidak boleh ada angka yang diulang. Nah, berarti kan kalau kurang dari 400 ini yang boleh, contoh terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di sini saya akan mengupas satu persatu terlebih dahulu biar lebih detail. Nah, di sini saya akan mengupas ratusan terlebih dahulu. Ratusan. Nah, pada ratusan itu kan namanya 3 angka, ya kan ya. Ini 3 angka, dia masih kita pecah, yaitu
yaitu ini ratusan, lalu puluhan, lalu satuan. Jadi seperti itu. Nah, jadi di ratusan itu kita pecah lagi. Itu kan ada ratusan, puluhan, satuan. Nah, sekarang pada bagian ratusan itu yang boleh kita pakai angka berapa saja. Yaitu kalau angka 5 itu kan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena misalnya 512 ini kan kurang, ini adalah lebih dari 400. Sementara syaratnya adalah kurang dari 400. Berarti angka 5 gagal, tidak boleh. Lalu angka 4, misalnya 400 kurang dari 400. Nah, ini juga tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena 400 kurang dari 400 itu adalah salah, karena tidak ada tanda sama dengan. Lalu angka 3 itu boleh atau tidak? Misalnya 312 itu kan kurang dari 400. Betul, berarti angka 3 sebagai ratusan itu adalah boleh. Lalu angka 2, misalnya 201. 201 itu kan kurang dari 400. Nah, itu boleh. Lalu angka 1 depannya ratusannya, misalnya 124, itu boleh karena kurang dari 400. Berarti yang bertindak sebagai ratusan pada angka ini yang boleh adalah angka 1, 2, 3. Berarti ini yang boleh ya, ini boleh. Ini yang boleh. Nah, berarti di sini adalah ada 3 cara. Nah, ini ada 3 cara. Ada 3 cara. Lalu yang puluhan itu adalah yang boleh dipakai itu angka, misalnya angka 1 kan tadi tidak boleh ada angka yang diulang. Berarti angka 1 pada ratusan sudah kita pakai. Ini jangan dipakai. Kita mulai dari 2. 2 sebagai puluhan boleh tidak? Misalnya 120, misalnya gini. 125 kan kurang dari 400, itu boleh. Lalu puluhan ini masih puluhan ya. Misalnya puluhannya 3, berarti 135. Nah, itu boleh. Misalnya 4, angka 4 sekarang 145, itu juga boleh karena masih kurang dari 400. Nah, misalnya angka 5 sebagai puluhan, misalnya 155, ini tidak boleh karena ada angka yang berulang. Tapi kalau 152 itu boleh karena kurang dari 400 dan tidak ada angka yang berulang. Berarti pada puluhan yang boleh dipakai adalah angka 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 cara. Nah, lalu, misalnya pada puluhan angka 2 sudah dipakai. Dia berarti angka 2 milik puluhan, angka 1 milik ratusan. Sekarang satuan. Nah, satuan itu karena angka 1 sudah dipakai pada ratusan, angka 2 sudah dipakai pada puluhan, berarti tinggal 3 angka. Nah, pada posisi satuan yang kurang dari 400 itu semua angka ini boleh. Tetapi karena sudah dipakai angka 1 dan 2, berarti tinggal 3 angka, 3, 4, 5. Ini yang boleh. Berarti ada 3 cara. Nah, ini
kategori apa ini? Khusus pada fokus di ratusan. Ini adalah kita gabungkan, ini adalah kategori kaidah perkalian. Kenapa perkalian? Karena ini harus serentak, tidak boleh terpisah. Berarti adalah 3, ini 3 dikali 4 dikali 3, berarti 3 kali 4 kali 3. 12 kali 3 berarti 36. Nah, 36. Nah, ini pada ratusan. Nah, sekarang pada puluhan. Pada puluhan itu kita coba menguraikan pada puluhan. Nah, pada puluhan itu berarti kan 2 angka dia. Berarti puluhan dan juga ini puluhan dan satuan. Ini puluhan dan satuan. Ya kan? Karena puluhan itu kan cuma 2 angka, yaitu puluhan dan satuan. Nah, sekarang kita uraikan. Fokus di puluhan. Ratusan sudah. Nah, sekarang dari angka 1, 2, 3, 4, 5 yang bertindak sebagai puluhan, itu kan semua angka ini boleh yang kurang dari 400. Misalnya satuannya 1, puluhannya 2, ya ini 2. Misalnya 1, 2, 3. Nah, ini ganti 3. Ganti lagi. Misalnya 2. 1, 2, 3. Terus 1, 4, 3. 1, 5, 3. Berarti sebagai puluhan, semua angka ini itu adalah terpakai yang kurang dari 400. Nah, berarti ini semua kepakai, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah boleh. Nah, ini ada 5 cara. Nah, lalu pada satuan, nah ini kan tadi tidak boleh ada angka yang boleh diulang. Misalnya angka 1 sudah dipakai pada puluhan. Nah, berarti angka yang belum dipakai adalah angka 2, 3, 4, dan 5. Berarti angka yang boleh dipakai adalah 2, 3, 4, dan 5. Ini boleh. Nah, ini ada berapa cara? 1, 2, 3, 4. Ini adalah ada 4 cara. Nah, lalu nah ini ada, jadi pada puluhan ini kan pasti kejadiannya serentak, tidak mungkin terpisah, jadi harus menyatu. Misalnya 23 puluhannya, ya 23 tidak bisa terpisahkan 2 dan 3. Berarti ini adalah kaidah perkalian, maka ada 5 kali 4, 20. Ini ada yang atas cara, ini cara. Lalu pada satuan, ini sekarang satuan. Ada satuan. Nah, di satuan itu kan cuma 1 angka saja dia. Berarti kan ini cuma 1 angka saja. 1 angka saja. Berarti semua bilangan ini adalah terpakai. Berarti nah, ini pada satuan semua angka terpakai. 1, 2, 3, 4, 5 itu boleh. Karena memenuhi syarat, yaitu kurang dari 400. Nah, ini pada satuan itu berapa cara? Nah, ini harus sentak 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 cara. Nah, dari kejadian-kejadian di atas, jadi ketika kita menyusun
ratusan, fokus di ratusan itu ada 36 cara dan ini harus serentak, tidak terpisah. Ketika kita fokus di puluhan, itu ada 20 cara, ini juga serentak, tidak boleh terpisah. Ketika pada satuan juga serentak, ini ada 5 cara. Nah, lalu ini ada berapa cara? Ini kan yang terpisah ada 36 cara, puluhan ada 20 cara, satuan ada 5 cara. Ini terpisah. Karena terpisah berarti dia kategori. Jadi ada, ini kategori penjumlahan. Karena terpisah 36 ditambah 20 ditambah 5. Jadi saya ulang, kenapa ini tambah? Karena kejadian ini itu terpisah. Jadi kita kaidah penjumlahan. Berarti 36 ditambah 20 ditambah 5 itu adalah ada 60, 6 tambah 5, 11, 1, 4 tambah 2, 6. Berarti 61 cara. Nah, jadi itulah contoh atau pengembangan dari kaidah penjumlahan dan perkalian tentang membentuk suatu angka. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.